Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Critical Book Review dari buku yang berjudul Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, dan Keterampilan, dengan judul materi Promosi dan Distribusi dalam Bisnis, dengan mata kuliah Kewirausahaan, dan didoseni oleh Bapak Zuhrinal M. Nawawi SAG MA. CBR ini disusun oleh kelompok 10 dengan yang pertama saya sendiri Asrawi Fahmi Mingka, yang kedua Rifda Atika Pasaribu, yang ketiga Putri Adinda, dari kelas Perbankan Syariah 3B, Program Studi Perbankan Syariah, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun akademik 2021-2022. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Critical book adalah kritik atau banding tentang suatu topik materi yang pada umumnya di perkuliahan terhadap buku yang berbeda. Penulisan critical book ini pada dasarnya adalah untuk melihat kelayakan buku yang akan dijadikan sumber referensi. Setiap buku yang dibuat oleh penulis tertentu pastilah mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelayakan suatu buku dapat kita ketahui jika kita melakukan resensi terhadap buku itu dengan perbandingan terhadap buku lainnya. Suatu buku dengan kelebihan yang lebih dominan dibandingkan dengan kekurangannya, artinya buku ini sudah layak untuk dipakai dan dijadikan sumber referensi bagi khalayak ramai. B. Tujuan penulisan CBR. Adapun tujuan dari penulisan CBR ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, melatih diri untuk bersikap kritis dalam membaca sebuah buku. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Yang keempat, dapat mengidentifikasi isi subbab dengan teliti. C. Manfaat penulisan CBR. Manfaat yang didapat dari Critical Book Review ini adalah sebagai berikut. 1. Menambah wawasan bagi mahasiswa. Yang kedua, tidak hanya membaca, tapi mahasiswa dapat melihat kekurangan serta kelebihan buku dengan baik. Yang ketiga, membuat si penulis lebih cekatan dan mengoreksi mana yang salah dalam buku ciptaannya. Yang keempat, si pembaca tidak repot membaca buku yang tebal, karena dalam CBR sudah tertera pokok permasalahan dan cara mengatasi sebuah masalah. Adapun identitas buku yang kami jadikan CBR ialah judul buku Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan, dengan judul kecil Promosi dan Distribusi dalam Bisnis. Penulis Wahyudin Albra, Darwin Lee, Iskandar Majid, Slamet Widodo, Zuhrinal M. Nawawi, Erwin Chandra, Muhammad Idris Dalimunte, dan Alistra Jadison Silalahi. Kota terbit Medan. Penerbit Madentera Qualified Publisher. ISBN 978 602 5470 22. Tahun terbit 2019. Jumlah halaman ada 300 halaman, ukuran 17,5 x 25 x 5 cm. 1. Pengertian promosi. Kata promosi berasal dari bahasa Latin, yaitu promovere atau promotion, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan to move forward, advance, di mana terjemahan secara fungsional sasaran promosi adalah merangsang pembelian di tempat. Kata promosi mempunyai arti untuk memberitahu, membujuk, atau mengingat. Promosi difungsikan sebagai kelanjutan dari publikasi sehingga para calon konsumen tidak hanya mengenal produk yang ditawarkan, tetapi juga mau berbuat atau bertindak sesuai dengan pesanan yang disampaikan dalam alat promosi tersebut. Promosi menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu program pemasaran. Meskipun sebuah produsen bisa menciptakan suatu produk yang bagus dengan kualitas yang tinggi, kemasan yang baik, logo yang menarik, dan lain-lainnya, tetapi bila tidak ditunjang dengan promosi,
akan sulit mereka akan mendapat kesuksesan dari hasil penjualan di pasaran. Yang kedua, tujuan promosi. Menurut Fandi Tipjono, tujuan utama promosi yaitu 1. Menginformasikan atau informing. Dapat berupa menginformasikan pasar mengenal keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru di suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. Yang kedua, membujuk pelanggan sasaran atau persuading. Untuk membentuk pemilihan merek, mengalihkan pemilihan merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga atau salesman. 3. Mengingatkan atau reminding. Dapat terdiri atas mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu yang dekat, mengingatkan pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye atau iklan, menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh kepada produk perusahaan. Yang ketiga, perencanaan promosi. 1. Periklanan. Iklan adalah berita pesan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan. Periklanan adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. Iklan merupakan salah satu unsur penting dalam promosi bersama-sama beriringan dengan personal selling, sales promotion, dan publicity. Iklan merupakan bagian dari bauran promosi atau promotion mix, atau bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. 2. Tujuan periklanan. Sudah sewajarnya setiap tindakan yang diambil memiliki tujuan, dan tujuan dari periklanan adalah 1. Memperkenalkan produk pada konsumen, 2. Menciptakan kesadaran akan merek, 3. Membentuk citra merek, 4. Mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, 5. Membangun citra korporat dan lini produk, 6. Mengubah persepsi terhadap derajat kepentingan atribut merek dengan cara mengiklankan USP atau Unique Selling Point, 7. Memperkuat sikap pelanggan, 8. Restock atau mengingatkan pembeli agar membeli lagi produk tersebut. 3. Manfaat periklanan. Manfaat periklanan bagi produsen adalah 1. Memungkinkan produsen untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. 2. Memungkinkan produsen menyebarluaskan informasi tentang produk dan perusahaannya seluas-luasnya. 3. Memungkinkan produsen untuk mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna menarik perhatian. 4. Tahapan iklan. Dalam pembuatan iklan, perlu diperhatikan elemen-elemen dalam sebuah rumus yang dikenal dengan AIDCA, yang terdiri dari A. 1. Attention atau perhatian, 2. Interest atau minat, 3. Desire atau kebutuhan, 4. Conviction atau rasa percaya, 5. Action atau tindakan. Yang kelima, jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Above the line atau iklan lini atas, merupakan jenis iklan yang mengharuskan pembayaran komisi kepada biro iklan, antara lain contohnya media cetak, koran atau majalah, media elektronik, TV atau radio, media luar ruangan, poster, billboard, spanduk, dan lain-lainnya. Yang kedua, below the line atau iklan lini bawah, merupakan jenis iklan yang tidak menggunakan pembayaran komisi. Misal, iklan dalam pameran atau eksibisi, lembaran iklan yang dikirim ke rumah-rumah melalui pos, literatur penjualan, serta iklan
peragaan di tempat-tempat penjualan. 6. Perancangan iklan. Pesan periklanan meliputi dua unsur utama. Pertama, daya tarik atau copy claims, dan yang kedua, metode presentasi atau execution style. 1. Daya tarik atau copy claims. Daya tarik iklan merupakan argumen pernyataan deskriptif yang termuat dalam pesan iklan. Ada 3 jenis daya tarik iklan, yaitu yang pertama, daya tarik yang menggambarkan atribut fisik produk. Yang kedua, daya tarik yang menggambarkan manfaat fungsional. Ketiga, daya tarik yang mengasosiasikan produk dengan tipe orang yang menggunakan. Yang kedua, metode presentasi terbagi menjadi beberapa, yaitu symbolic associations, kedua testimonials, ketiga produk demonstrations, yang keempat slice of life, yang kelima compression advertising, yang ketujuh humor. 7. Penyusunan anggaran periklanan. Ada 4 hal yang dirancang dalam anggaran periklanan agar tercapai target yang diinginkan. Keempat tahap tersebut adalah: yang pertama, menetapkan anggaran dasar. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan biaya perancangan pesan. Yang ketiga, melakukan eksperimen untuk mendapatkan dampak dari program periklanan. Yang keempat, merevisi anggaran. Penjualan personal atau personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Personal selling dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain kunjungan wakil ke perusahaan ke tempat membeli atau salesperson, pelayanan, penjualan di toko, eceran, dan sebagainya. Promosi penjualan atau sales promotion. Pengaruh promosi penjualan diukur dan lebih cepat daripada pengaruh periklanan. Penggunaan promosi penjual sebagai alat meningkatkan penjualan memiliki segi positif dan negatif bagi produsen. Segi positifnya adalah karena banyak alat promosi penjualan yang dapat menarik perhatian, dapat merubah sifat pembeli terhadap suatu produk. Sedangkan segi negatifnya adalah di antara alat-alat promosi ini ada sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa produsen mengkhawatirkan kelancaran penjualan produknya. Keuntungan promosi penjual antara lain: 1. Konsumen dapat memilih secara langsung tentang produk. Kedua, berdasarkan segi sosial agar dapat mendorong pengembangan produk baru. Yang ketiga, dapat mendorong lebih giat dalam bekerja untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. 4. Masyarakat dapat memperoleh hiburan cuma-cuma dari kegiatan promosi tersebut. Publisitas adalah usaha memacu permintaan secara non-personal, dan usaha ini tidak dibiayai oleh orang atau organisasi yang memetik manfaat dari publikasi ini. Publisitas dapat memberikan 3 macam manfaat kepada produsen, yaitu: 1. Karena pemberitaan dalam media massa oleh kebanyakan pembaca dipandang otentik dan objektif, maka mereka cenderung untuk lebih mempercayai berita daripada iklan. 2. Publisitas dapat mencapai banyak pembeli potensi yang selalu berusaha menghindari salesman dan periklanan. Yang ketiga, publisitas seperti halnya periklanan dapat mendramatisir suatu perusahaan atau produk. Distribusi. Pengertian distribusi yaitu salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Menurut Philip Kotler, distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang dan jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen.
Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi terbagi menjadi dua, yaitu menyalur barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Menurut Veron dan Jackson, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk intensif, bentuk selektif, dan bentuk eksklusif. Nah, bentuk intensif yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Sedangkan bentuk selektif yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Sedangkan bentuk eksklusif yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. 2. Fungsi utama distribusi. Dalam hal ini, fungsi pokok distribusi meliputi pengangkutan dan transportasi. Pada umumnya, tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen. Perbedaan ini harus diatasi dengan kegiatan pegang kuatan. Seiring dengan bertambah jumlah penduduk dan semakin maju teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi, pengangkutan atau penjualan, dan selling. 3. Bentuk-bentuk distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung adalah suatu penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkan yang dilakukan sendiri oleh produsen barang tersebut tanpa melalui fisik lain sebagai perantara. Yang B, distribusi tidak langsung. Dalam saluran distribusi tidak langsung, produsen menyalurkan produk melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir, ditinjau dari pedagang besar dan pengecer yang diikuti sertakan dalam distribusi barang. Maka dikenal 3 tipe distribusi. 3 tipe distribusi antara lain yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Distribusi intensif biasanya cara penyaluran barang seperti ini dipakai untuk barang konfinis dan industrial supplies yang pada umumnya mempunyai frekuensi pembelian yang tinggi dengan unit pembelian relatif kecil. Sedangkan distribusi selektif dapat dipakai untuk sebagai berbagai jenis produk, meskipun volume penjualan yang diinginkan juga dipertimbangkan. Sedangkan distribusi eksklusif yaitu cara ini sebenarnya dapat membatasi kontak dengan konsumen sehingga penjualan yang mampu dicapai pun relatif rendah. Tetapi di balik itu produsen dapat mengawasi langsung kegiatan yang dilakukan oleh penyalur. 4. Perantara. Pada dasarnya, pedagang perantara bertanggung jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkan, atau dengan kata lain, pedagang mempunyai hak kepemilikan barang. Berikut merupakan beberapa kelompok pedagang perantara. Yang pertama, broker atau makler. Broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau penjual dan pembeli. Sedangkan makler adalah perantara yang atas nama orang lain mencarikan barang bagi pembeli dan menjual barang. Yang kedua, agen. Agen adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Ada 3 jenis agen yang mewakili pelaku ekonomi yang berbeda, yaitu agen produsen, agen penjualan, dan agen pembelian. Yang ketiga yaitu wholesaler, adalah badan usaha yang membeli produk dari produsen dan menjual kembali dalam partai besar kepada retailer. Yang keempat, retailer. Retailer adalah badan usaha yang mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen, baik biasanya mereka menjual secara ecer-eceran.
Selanjutnya, merchandising. Merchandising diartikan sebagai upaya pedagang dan penanganan suatu barang. American Marketing Association mendefinisikan merchandising sebagai suatu upaya-upaya penyelidikan barang yang tepat pada tingkat harga yang tepat, dengan jumlah yang tepat atau cukup, ditempatkan yang tepat, dan pada saat itu pula. Fungsi-fungsi merchandising yaitu perkembangan pemilikan seperti di atas, dan pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan adanya program atau sistem otomatis dalam ruang lingkup merchandising proses, seperti collaborative planning, forecasting, and replenishment, effective consumer response, dan lain-lain. Ada tiga fungsi dari merchandising, yaitu merchandising pengadaan barang, merchandising kodifikasi dan sistem informasi, proses penjualan barang atau merchandising holding process. Yang keenam, trade show atau trade fair. Sebuah pameran dagang atau expo adalah sebuah pameran yang diadakan sehingga perusahaan dari industri tertentu dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbuka mereka, mempelajari aktivitas pesaing, dan mengikuti trenan kesempatan baru. Ada 7 langkah yang perlu kamu perhatikan sebelum benar-benar ikut pameran di pameran pedagang, yaitu pertama, lakukan penelitian. Yang kedua, daftar secara cepat. Yang ketiga, apa tujuan ikut pameran. Yang keempat, curi perhatian. Dan yang kelima, promosi stand Anda. Yang keenam, stok produk dan materi promosi. 7. Segera follow up. Nah, yang ketujuh yaitu mempertimbangkan etika dalam promosi. Pengusaha berharap dengan beriklan akan membuat konsumen maupun melakukan pembelian sehingga meningkatkan pendapatan, profit perusahaan, dan menghindari kerugian. Ada hal-hal tidak etis yang dilakukan beberapa pengusaha dalam kegiatan periklanan, yaitu 1. Membohongi dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan sengaja atau saat beriklan. 2. Menyesatkan dan menjerumuskan konsumen dalam promo yang tidak benar dan terlalu banyak persyaratan. Yang ketiga, menipu publik dengan mengatakan hal tidak benar dengan produk atau jasa dengan mengada-ngada promosi yang ternyata tidak ada. Selain itu, ada beberapa manipulasi dan kebohongan antara lain yang biasa umum dilakukan oleh perusahaan dalam beriklan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Yang kelima, mengoceh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Baiklah, sampai kita kepada bab yang terakhir, bab 3, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang kami bacakan tadi mengenai pembahasan isi dalam buku Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pengetahuan, Keterampilan, dan Pola Pikir, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu promosi dapat diartikan sebagai informasi atau pemberitahuan kepada calon konsumen untuk mengenal produk yang ditawarkan. Manfaat dalam promosi antara lain memungkinkan produsen menyebarluaskan informasi tentang produk dan perusahaannya seluas-luasnya untuk mencapai bisnis dan membantu wirausahaan. B. Saran. Berdasarkan buku yang sudah kami review, bagi orang-orang yang tertarik dalam memulai bisnis ataupun wirausahaan yang sudah terdahulu, sangat disarankan untuk membaca buku ini. Untuk kedepannya, diharapkan kelemahan dan atau kekurangan yang ada pada buku ini dapat menjadi perhatian bagi si penulis untuk karya-karya mereka yang berikutnya, agar dapat lebih baik dan dapat dimanfaatkan si pembaca sebagai referensi dalam penelitian ataupun untuk kegunaan lainnya.
Kami juga menyadari bahwa hasil CBR kami ini tidaklah terlepas dari kesalahan maupun kekurangan. Akhirnya, semoga hasil CBR ini memberikan manfaat bagi para penulis dan si pembaca.